Shalom saudara, sangat disayangkan karena memang hari ini adalah hari libur, tetapi saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara masih tetap beribadah bersama dengan kita semua karena kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenaikan yang kita rayakan saat ini sesungguhnya menjadi satu poin yang sangat penting di dalam iman kita. Karena ada 4 peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. 4 peristiwa inilah yang menjadi satu pelengkap, bahkan satu kesempurnaan di dalam karya tentang keselamatan, dan Dia memberikannya untuk kita agar kita hidup mampu menjalani setiap apa yang diperintahkan kepada kita. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasalnya yang kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Sudah ketemu ya? Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudara, ayat yang baru kita baca adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Setelah 40 hari Dia bangkit dari kematian, dan ini merupakan rencana Allah dalam menyelamatkan karya manusia. Ketika Dia bangkit, Dia meneguhkan kembali, Dia menyatakan kembali tentang apa yang dilakukannya dan karya-karyanya. Selama dalam kebangkitannya, selama 40 hari, Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan tentang firman, memberitakan firman Tuhan. Dan bahwa Dia mengatakan tentang Dia adalah Tuhan. Dan hari ke-40 Dia naik ke surga. Saudara, untuk terjadinya rencana Allah berjalan dengan maksimal, maka Bapa berjanji memberikan Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga yang akan bekerja mendampingi orang percaya. Ketika 40 hari itu tugasnya sudah selesai, dan Dia mengatakan bahwa, ayat ini mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, seperti aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, kata Yesus. Apa yang dijanjikan itu? Yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga yang akan bekerja mendampingi kehidupan orang percaya. Jadi saudara, kalau Dia tidak bangkit, maka ada keterbatasan. Kalau Dia tidak naik ke surga, maka Tuhan yang kita sembah memiliki keterbatasan. Karena Dia menyertai cuman hanya sebatas daging. Tetapi roh menyertai. Roh itu bisa hadir di mana-mana. Ada terjadi perbedaan. Roh bisa hadir di mana-mana, roh bisa tidak dibatasi dengan tempat dan jarak. Setan pun melakukan yang sama, dia menipu, dia meniru. Karena setan juga dari roh. Tetapi ada perbedaan antara setan dengan Tuhan. Kalau setan, dia cuma bisa hadir saat itu di tempat itu. Tetapi dia tidak bisa maha hadir. Artinya ketika dia ada bersama, misalnya contoh begini, dia ada di sini, dia tidak bisa hadir di tempat lain. Tapi Allah yang kita sembah, Dia bisa hadir di tempat di mana-mana dengan waktu yang sama. Itulah maha. Nah saudara, jadi di dalam pekerjaannya Roh Kudus turun atas orang percaya, mengubahkan hidup dengan mengingatkan dan menginsafkan, memberi pertolongan, menghibur, memberikan karunia-karunia rohani. Itu yang Dia kerjakan. Maka hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, firman Tuhan bertemakan peran penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan abaikan Roh Kudus yang memang nanti akan dicurahkan
pada hari ke-50. Jadi setelah bangkit hari ini naik ke surga, hari ini kita merayakan kenaikan, nanti 10 hari Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, ada gereja-gereja masih melakukan hal yang sama, yaitu menyambut hari Pentakosta atau tercurahnya kuasa Roh Kudus dengan doa selama 10 hari. Mereka menantikan seperti murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Apa peran penting Roh Kudus nanti saudara akan simak dengan baik? Apa peran penting Roh Kudus untuk kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah saudara, di sini saya baru singgung bahwa Roh Kudus turun atas orang percaya mengubahkan kehidupan kita. Mengingatkan, menginsapkan, bahkan memberi pertolongan penghiburan, memberi karunia-karunia rohani untuk kehidupan orang percaya. Jadi ketika ada kesusahan, sakit, penyakit atau apa, saudara, roh yang ada dalam kehidupan kita, maka dia mampu mengubahkan keadaan sakit menjadi sembuh. Tapi seringkali kita dibatasi dengan keadaan, karena mungkin secara alami nyata, sakit itu masih ada, tapi didoa-doakan kau belum mengalami kesembuhan. Dan ini mengubah pola pikir, sehingga pola pikir kita mana mungkin. Langsung pikirannya apa? Obat, dokter, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal zaman dulu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang mengalami kesembuhan dari kuasa Tuhan itu sendiri. Bahkan yang mati pun dibangkitkan. Tuhan sudah mengubah status manusia yang sebelumnya berdosa di hadapan Tuhan menjadi manusia yang memiliki benih kebenaran. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka benih itu ada di dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus memberikan pertumbuhan. Jadi ketika benih itu ada, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih kebenaran itu ada dalam kehidupan kita. Maka ketika ada sesuatu yang tidak benar terjadi dan masuk dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, maka kebenaran itu akan muncul dan mengkoreksi. Dan roh itulah yang akan menghidupkan kehidupanmu. Benih itu akan ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau engkau tidak memelihara Roh Kudus dalam kehidupanmu, maka benih itu akan lama-kelamaan akan mati. Dan engkau menjadi orang Kristen yang mati, yang tidak mengalami kebangkitan. Karena apa? Karena engkau tidak memberikan penghidupan atau kehidupan di dalam roh. Kebenaran itu tidak dipupuk dalam hidup saudara. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika Tuhan mengubah statusnya, yang sebelumnya berdosa di hadapan Allah menjadi manusia yang memiliki kebenaran, di mana Roh Kudus memberikan pertumbuhan sehingga mengubah sifat kita. Roh Kudus memberikan pertumbuhan, mengubah karakter, kerohanian setiap orang percaya agar hidupnya senantiasa menjadi pribadi seperti awal diciptakannya. Apa itu? Yaitu segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita menerima kebenaran itu, benih kebenaran dalam kehidupan kita, Roh Kudus terus menghidupkan itu. Supaya apa? Supaya kita dibawa terus menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah. Sebagaimana waktu Allah pertama kali menciptakan manusia. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Bukankah itu menjadi penting untuk kehidupan orang percaya? Sehingga engkau mengalami ketika engkau diproses yang bertentangan dengan dagingmu, roh itulah yang memampukan engkau menghidupi firman itu. Ketika berlawanan dengan pikiranmu, berlawanan dengan apa yang menjadi kedagingan itu. Karena hidup manusia masih ketika diselamatkan, jangan lupa ada kehidupan lama. Dan kehidupan lama itu harus diproses. Lewat apa? Roh Kudus yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Itulah pada hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, peran penting Roh Kudus bagi iman orang percaya itu. Saudara, maka yang harus saudara perhatikan, perubahan sifat dan karakter serta kerohanian orang percaya tidak terjadi
atau mengubah secara langsung. Karena natur berdosa masih ada dalam diri manusia. Maka tadi saya katakan proses, sehingga manusia masih dapat berbuat dosa. Ketika diproses itu manusia masih bisa berbuat dosa. Tapi terus disempurnakan. Kegagalan mungkin ada, ketika engkau melakukan sudah gagal. Tapi ketika engkau tinggal dalam kegagalan, maka engkau tidak akan mengalami satu pembaharuan dalam kehidupanmu. Masih bisa berbuat dosa, masih. Namun sesungguhnya kebiasaan manusia lama hidup dalam kedagingan dapat mengalami perubahan dengan perlahan-lahan lewat apa? Yaitu Roh Kudus. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan dapat bertumbuh semakin serupa Kristus. Itu tugas dan fungsi Roh Kudus. Membawa saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan sifat dan karakter dalam hidup serta kedagingan. Satu perubahan yang membutuhkan kekuatan, saudara. Membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan akan didapat oleh orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadi kalau kita ingin berubah, maka itu akan muncul kekuatan dalam kehidupan saudara. Orang yang bagaimana yang akan mendapatkan kekuatan? Jadi ketika orang yang mendapatkan kekuatan adalah orang yang menantikan Tuhan. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita rindu, benih kebenaran tumbuh dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tetapi Roh Kudus akan bekerja ketika kita haus menantikan Tuhan dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi diumpamakan burung Raja Wali terbang ke tempat yang tidak terbang ke tempat yang rendah, tetapi terbang ke tempat yang tinggi. Terbang di tempat yang tinggi itu kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan ingin kita bergerak di tempat tinggi. Tuhan ingin kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan yang di tempat tinggi itu. Sehingga kita mampu melihat persoalan apa yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau saudara terbang tinggi, kita saudara? Tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena kemampuan kita terbatas, saudara. Kita nggak bisa. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita mampu terbang tinggi. Amin. Maka keterbatasan itu dalam kehidupan manusia Tuhan memperlengkapinya. Engkau tidak mampu mengatasi terbang tinggi dalam persoalanmu. Engkau tidak mampu mengatasi persoalan yang semakin menekan dan membuat engkau ditekan-tekan terus semakin rendah. Engkau tidak mampu mengalami satu perubahan dalam kehidupanmu. Maka roh yang hidup itu, Roh Kudus sebagai penolong. Peran penting dalam kehidupan orang percaya. Dia yang memampukan saudara untuk bangkit. Bahkan bukan hanya bangkit berdiri, tapi dia memampukan saudara untuk terbang bersama dengan dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lebih banyak lagi melihat kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi dibandingkan di tempat yang rendah. Karena apa? Karena dia akan terus dibawa semakin tinggi dan semakin tinggi. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tempat tinggi membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya setiap kali mengalami tekanan, saudara, saya berusaha untuk mengangkat roh saya semakin tinggi. Saya berpuasa. Puasa bukan mencari pertolongan, tapi puasa yang saya lakukan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat, saudara, maka kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan Tuhan akan tahu
apa yang akan diberikan untuk kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan, itu efek timbal balik. Saudara menabur, maka engkau akan menuai. Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka tunggu waktunya Tuhan akan menyenangkan engkau. Itu efek tabur tuai. Percayalah, itu pasti engkau akan mengalaminya. Maka saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan secara khusus oleh Bapa. Nilainya sangat tinggi dan mulia. Kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Dia selalu bergerak dalam kesetiaan. Sehingga saudara, setiap janjinya pasti akan digenapi. Demikian halnya dengan janji tentang Roh Kudus. Tuhan pasti menepatinya. Tetapi untuk masuk dalam proses menerima janji Tuhan itu, sebagai orang percaya kita harus memberi nilai yang sepadan dengan nilai Allah. Membawa diri kita terus semakin lebih tinggi dan lebih tinggi. Roh Kudus memiliki kekuasaan di tempat tinggi, sehingga ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Ia akan mengangkat kita ke tempat tinggi, di mana kita akan dibawa untuk dapat mengarungi suatu perkara-perkara dan menerima perkara-perkara surgawi dalam kehidupan kita. Bukankah ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah akan terlihat kecil? Betul. Jadi kalau saudara terangkat di tempat tinggi, maka apa yang ada di bawah akan terlihatnya kecil. Seandainya persoalan pun, ketika engkau ada bersama-sama dalam persoalan itu, persoalan sepertinya begitu besar. Tapi ketika roh saudara, ketika saudara diangkat semakin tinggi bersama dengan Roh Kudus, menghadapi persoalan itu, maka persoalan itu akan terlihat semakin kecil. Semakin tinggi engkau diangkat, maka engkau akan semakin melihat persoalan yang kau alami semakin kecil. Dan kau mampu menghadapi itu, dan kau mampu menerima itu, dan kau akan mampu menerima solusi dan jalan keluar dalam kehidupanmu. Bukankah Tuhan begitu mengasihi saudara, sehingga Dia mau memperlengkapi saudara seperti itu? Saudara mau mengalaminya? Rindukan saudara untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus maksud saya. Dipenuhi Roh Kudus, bisa setiap saat dipenuhi Roh Kudus, tapi dibaptis Roh Kudus hanya satu kali. Setiap saat dipenuhi Roh Kudus. Mungkin saudara saat ini sudah dibaptis Roh Kudus, tapi saudara terkadang bahasanya enggak keluar, bahasa rohnya enggak keluar. Terkadang saudara mungkin enggak lancar ngomong bahasanya. Saudara, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka engkau keluar lagi dengan bahasa-bahasa yang baru dalam kehidupanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka yang harus saudara perhatikan dalam kehidupan saudara, ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka kita akan memandang segala masalah menjadi kecil. Jika hari-hari ini kita sedang mengalami masalah berat, pergumulan yang berat, minta agar kita dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus, supaya oleh kuasanya kita dapat diangkat ke tempat yang tinggi. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa masalah atau pergumulan yang kita hadapi akan terlihat kecil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya ketika kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan berjalan di daerah bawah, yaitu tempat yang terendah. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kesulitan untuk memiliki iman dan pengharapan yang tinggi. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang Kristen yang biasa dan sulit melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Engkau jauh dengan persekutuan dengan Tuhan. Saudara ingat, ujung-ujungnya Tuhan yang menolong. Itu pengalaman saya. Tentu pengalaman saudara berbeda. Apa yang saudara katakan dan apa yang saudara ungkapkan tentang Tuhan saudara yang maha kuasa itu. Saya berharap
Engkau mempunyai pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau mengatakan Tuhan ajaib, maka engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa, engkau akan mengalami kekuasaan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Itulah pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita tahu tentang Tuhan, tapi harus menjadi pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi mengalami baptisan Roh Kudus sangat penting untuk hidup kerohanian kita. Sebagaimana Yesus melakukan karya keselamatan untuk manusia, demikian juga Bapa mengutus Roh Kudus untuk melakukan perannya. Agar apa? Agar manusia dapat hidup menjadi seperti yang dikehendaki Bapa di surga. Nah sekarang pertanyaannya, sebetulnya banyak peran Roh Kudus untuk kehidupan orang percaya. Saya hanya memberikan hanya mungkin 3 atau 4 peran Roh Kudus bagi kita. 1, dia akan menjadi penolong untuk saudara. Siapa yang tidak ingin ditolong? Semua manusia punya kebutuhan, semua manusia punya persoalan, semua manusia punya masalah. Maka dari itu ketika masalah semakin berat, masalah semakin terus menindih dalam kehidupan saudara, maka saudara membutuhkan pertolongan dalam kehidupan saudara. Kalau saya berbicara kepada anak muda, ada film yang sepertinya dianggapnya big hero. Big hero itu namanya Maxwell, Max apalah, Bay. Dia ketika minta tolong dengan segera, boneka itu akan menunjukkan pertolongannya. Tapi saudara, Roh Kudus lebih daripada semua yang diperankan manusia. Siapa sekali lagi yang tidak ingin ditolong? Tentu dalam kehidupan kita pasti ingin mengalami pertolongan dan pertolongan di luar dari kemampuan kita. Kalau kita merasakan kesulitan dalam hidup, pasti kita rindu akan adanya pertolongan. Saudara, pastilah kita mengharapkan pertolongan itu. Kita sebagai orang yang beriman harus mempunyai keyakinan bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan. Sekalipun mungkin saudara lewat teman saudara menolong saudara. Bos saudara menolong, siapapun yang menolong. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hatinya, siapa? Mungkin orang tua pun, kalau orang tua tidak menggerakkan hatinya, kalau Tuhan tidak menggerakkan hatinya, tidak ada pertolongan. Salah sangka terkadang, oh Tuhan tidak menolong saya. Yang nolong saya adalah orang tua saya. Yang nolong saya adalah ini. Ingat, Tuhan yang menggerakkan hati. Maka semua pertolongan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Bukan bos saudara. Bukan raja, bukan presiden dan lain sebagainya saudara. Kalau Tuhan tidak merubah hati presiden, kalau Tuhan tidak merubah hati penguasa, kalau Tuhan tidak merubah hati orang tua, tidak akan terjadi pertolongan. Maka penting sekali melekat dalam Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan mengasihinya. Amin. Itulah sebabnya Dia memberikan penolong untuk saudara. Betapa dahsyatnya itu. Iman kepada Tuhan tidak sia-sia saudara. Yohanes mencatat dengan baik tentang janji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihinya. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau kita baca di dalam ayat yang tadi, yang pasal 24 Yohanes tadi. Namun Yesus tidak mengatakan bahwa hal itu adalah suatu perpisahan. Jadi ketika Yesus, aku akan meminta kepada Bapa penolong. Bukan berarti perpisahan. Saudara, Yesus akan selalu tinggal di dalam diri setiap umatnya. Dalam wujud roh. Yang ia sebut sebagai penolong yang lain. Saudara,
Dengan demikian sebagai penolong yang lain bukan mengarah kepada sosok pengganti Yesus, tetapi mengarah kepada wujud pribadinya yang ketiga, yaitu sebagai Allah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, coba kita buka di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Boleh mungkin yang berkeyakinan lain menafsirkan tentang bahwa ada pribadi yang akan datang setelah Yesus. Tetapi orang tidak bisa menyertai kehidupan selama-lamanya. Kehidupan kita selama-lamanya. Tapi Roh Tuhan, di situ katakan firman Tuhan mengatakan apa? Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, kalau di dalam bahasa Yunaninya, kalau bahasa asli dalam Alkitab yang dicatat dalam Perjanjian Baru, seseorang yang artinya begini, penolong itu seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Dan mempunyai pengertian seorang pribadi yang memberi pertolongan. Seorang pribadi yang memberi penuntun atau menuntun, pembimbing, pemberi penghiburan, pemberi kekuatan, dorongan dan nasihat sehingga kita dapat mengarungi kehidupan, itu penolong. Dia akan membimbing, dia akan menuntun, dia akan menghibur, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan dorongan, dia akan memberikan nasihat. Itu penolong. Bahkan di sini Bapa memberikan jalan keluar saat kita menghadapi kelemahan kegiatan-kegiatan yang melampaui batas itu. Tuhan akan memberikan itu kepada saudara. Inilah peran Roh Kudus. Kasih Kristus. Kita harus akui saat kegiatan kita melampaui batas, kekuatan kita, yaitu melampaui batas kekuatan kita, bahkan saudara saat persoalan yang menimpa begitu berat, otomatis kita akan mengurangi apa yang biasanya atau yang seharusnya kita kerjakan. Dalam kegiatan yang paling dahulu biasanya yang kita kurangi adalah doa. Padahal doa itu merupakan satu hal perkara penting. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Maka ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan, menghidupkan kembali penolong itu ada dalam kehidupanmu. Mengapa engkau tinggalkan doa? Coba lihat di gereja-gereja. Jemaatnya ada 100. Doa kalau 30 orang aja pada jam doa itu sudah bagus. Mana yang lainnya? Menganggap itu enggak penting karena doa buang-buang waktu. Padahal bukan buang-buang waktu. Anda sedang menanti Tuhan. Anda sedang menanti jawaban Tuhan. Anda sedang menggerakkan hati Tuhan untuk menolong Anda. Siapa yang menggerakkan pelanggan ketika engkau datang? Ketika engkau dagang? Siapa? Jangan berkata dengan promosi dan lain sebagainya. Kalau engkau tidak berdoa, maka daganganmu akan sepi. Sekalipun kau enak makananmu. Sekali lagi saya katakan, itu bagi orang percaya. Semua orang percaya itu semua harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau bisa berdiri dengan kakimu sendiri. Mandiri, betul. Tapi ketika engkau lelah, ketika engkau tidak kuat menghadapi persoalan, di situ tidak ada pertolongan. Di situ akan terjadi satu kesepian karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Engkau mengandalkan brosurmu, engkau mengandalkan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, kita harus akui bahwa saat kegiatan kita melampaui batas kekuatan, bahkan saat persoalan menimpa begitu berat, otomatis sekali lagi saya katakan, saudara akan mengurangi jam doa saudara. Jangan kurangi jam doa. Amin.
Saudara-saudara, sesungguhnya orang percaya harus mengetahui pentingnya kehidupan doa bagi hidupnya. Tapi kebanyakan orang Kristen abai. Mengapa? Karena bila orang percaya kuat dalam doa, berarti mereka intim dengan Tuhan. Nah ini rahasianya saudara. Kalau saudara kuat di dalam doa, berarti engkau kuat dan intim dengan Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, bila orang percaya kuat dalam doa, berarti sekali lagi saya katakan, orang percaya akan intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan tidak mudah dikalahkan oleh iblis. Itulah sebabnya iblis rajin mengganggu, sehingga saudara paling sering mengabaikan jam doa. Supaya saudara tidak punya kekuatan, supaya saudara dijauhkan dengan Tuhan. Mengabaikan atau pengabaian pentingnya doa dalam kehidupan rohani orang percaya perlu dibereskan. Tapi saudara patut bersyukur kepada Bapa di surga. Ia bukan hanya memberikan karya keselamatan bagi kita, tetapi memberi juga Roh Kudus, membantu saudara saat saudara mengalami kelemahan. Coba saudara dalam Roma 8 ayat 26. Saudara buka. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagaimana saudara meninggalkan? Kalau saudara meninggalkan jam doa saudara, bagaimana Roh akan menghampiri Tuhanmu? Bahkan ketika engkau semakin berat mengalami beban itu, engkau semakin sulit untuk berkata-kata, betul? Yang cuma hanya nangis. Tetesan, siapa yang ngerti tentang tetesan air matamu? Walaupun kau datang kepada teman-temanmu dan menangis, terseduh-seduh sampai saudara terjungkil-jungkil balik, engkau tidak pernah mengatakan itu, engkau cuma hanya nangis-nangis. Orang yang kau datangi tidak akan tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Sekalipun kau tidak berbicara, maka firman Tuhan katakan apa? Aku akan menampung air matamu dalam kirbatku. Artinya Tuhan mengetahui setiap tetes air matamu. Sekalipun kau tidak terucap, cuman hanya menangis. Kasih Kristus. Selain Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan melalui doa, Roh Kudus juga mengarahkan dan menolong kita kepada kebenaran. Sehingga ketika kita Tuhan menolong dalam doa saudara, maka Roh itu akan memberikan atau memberitahukan tentang kebenaran. Jadi semakin tinggi saudara berkomunikasi dengan Tuhan, semakin saudara akan diarahkan hidup dalam kebenarannya. Coba buka dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan Nah ini penolong itu begitu rupa mempersiapkan saudara. Maka saya katakan, kalau Tuhan mengatakan firman-Nya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna. Karena Bapa telah memberikan apa? Penolong itu. Supaya kita tinggal dalam kebenaran. Dan apalagi, di situ dikatakan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang.
ketika engkau ingin menerima banyak kesaksian-kesaksian saudara, orang-orang yang hendak mengalami celaka. Ya, saya mendengar kesaksian ada satu orang ketika dia naik pesawat, lalu nggak tahu gimana ditutuplah, dia bilang nggak jadi, saudara nggak bisa naik pesawat itu. Marah-marah, kenapa saya harus begini. Saudara, nggak lama kemudian, pantas katanya dorongan itu nggak. Akhirnya apa? Dapat berita bahwa pesawat itu terjadi kecelakaan. Pentingnya roh itu ada dalam kehidupan kita, menolong kita, dan apa yang kita tidak ketahui di kemudian hari, roh itu akan memberitahukan kepadamu. Peran yang kedua, Tuhan menyertai dan diam dalam kita. Peran Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menyertai dan diam dalam kehidupan kita. Saudara, peristiwa Pantekosta terjadi 50 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Peristiwa ini disebut pencurahan Roh Kudus. Tadi saya sudah singgung saudara. Di mana para murid menerima kembali harapan baru dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memiliki keberanian menjadi saksi dan mewartakan Yesus. Sehingga dia mempunyai keberanian. Nah saudara-saudara, Tuhan bukan hanya memberikan roh keberanian, tapi Tuhan menyertai mereka. Bahkan tinggal dalam hidup mereka. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan bukan hanya berjanji kepada murid-murid dan janji itu pun berlaku untuk kita saudara. Janji yang diberikan kepada kita sebagai penolong, kalau saudara lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, kata penolong saudara, dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan seorang yang dipanggil. Tadi saya sudah sampaikan tadi. Dipanggil berjalan bersama, mempunyai pengertian, seorang itu memberikan dorongan, nasihat. Nah, di dalam ayat ini saudara mengatakan menyertai kita selama-lamanya. Pengertian menyertai berarti dia akan diam atau berdiam. Berdiam yang berhubungan dengan tinggalnya Roh Kudus secara permanen dalam hidup kita. Dalam hati orang percaya. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat 9, 1 Korintus 16 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, dan ayat 2, pasal 2 ayat 12, pasal 2 ayat 13. Di zaman saudara perjanjian baru, Roh Kudus bukan hanya roh yang kadang datang dan pergi, bukan. Tapi Roh Kudus secara permanen tinggal dalam kehidupan orang percaya. Yesus memberi Roh Kudus sebagai pengganti atas kepergian Yesus untuk melaksanakan apa? Karya yang Yesus ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Maka dia akan tinggal dalam kehidupan kita. Dia akan diam, menyertai dan diam dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Saudara bisa baca di sana. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Maka Tuhan yang kita sembah, kita bisa memanggil Bapa karena ada di dalam hati kita. Cuman hanya orang percaya di dalam Yesus Kristus yang Tuhannya tinggal di dalam kehidupan kita. Dia mau bergerak. Kalau dia tinggal dalam kehidupan kita. Contoh begini, saudara tinggal di dalam mobil. Apa yang terjadi dalam mobil saudara akan terasa. Goyangan dalam mobil, saudara akan goyang. Ketika saudara jalan jelek, akan terasa. Saudara masuki jalan yang jelek. Ketika ada tabrakan, saudara akan terasa. Saudara, waduh, Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Apa yang kau rasakan, maka dia juga merasakannya. Apa yang ada dalam pikiranmu, maka dia memikirkan juga. Kok diam aja? Berbahagialah orang yang ada di dalam Tuhan. Karena Tuhannya mau tinggal di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dia akan menyertaimu selama-lamanya. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, jangan takut. Aku akan apa? Menyertai engkau sampai akhir zaman. 3, peran Roh Kudus. Dia akan menjadi penghibur. Setelah Yesus mengumumkan kepada rasul-rasul bahwa ia akan meninggalkan mereka, sesaat kemudian ia memberi pernyataan yang menyemangati. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu atau bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, di sini dikatakan kata penghibur atau penolong dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Mempunyai arti secara harafiah, mereka yang dipanggil kepada sisi orang lain, yang bergagasan seperti memberi nasihat atau mendukung seseorang. Jadi mempunyai Roh Kudus sebagai parakletos adalah mempunyai Allah sendiri yang mendiami kita sebagai orang percaya. Roh mengajarkan firman dan membimbing kita ke dalam kebenaran. Karena dia tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Ia mengingatkan kita apa yang telah ia ajarkan sehingga kita dapat bertopang pada firman-Nya. Dia yang menghibur ketika saudara susah. Firman-Nya itu menghidupkan atau Tuhan menghidupkan kembali firman-Nya. Contoh, ketika engkau susah. Pernah terlintas dalam hati saudara, pikiran saudara yang disebutnya hati kecil itu. Tiba-tiba saudara diingatkan dengan firman Tuhan. Pernah? Atau belum pernah? Kalau belum pernah berarti engkau, ya saya katakan jaranglah intim dengan Tuhan. Tapi kalau engkau pernah, maka firman itu kembali dihidupkan dalammu. Sesungguhnya bukan hati kecil, tapi Tuhan berbicara kepada engkau. Ketika engkau salah, jangan, paling tidak, nih hati jantung saudara deg-degannya semakin kencang. Kalau engkau belum mendengarkan firman Tuhan, berarti jantungmu deg-degannya semakin kencang. Tengok kanan, tengok kiri, lagi ngerogoh kantong bapak, atau lagi buka dompet mama, atau lagi apa lagi. Kembalian lebih dari warung, saudara langsung buru-buru lari. Karena apa? Takut ketahuan. Itu enggak boleh, bukan orang Kristen yang begitu. Kami makan di salah satu tempat, nggak tahu beli apa itu 6.000. Ayam kalau nggak salah atau apalah. Kok ditulisnya 6.000? 2, salah hitung. Anak muda, kebetulan nih salah hitung. Orang Kristen nggak begitu. Berarti kalau engkau begitu bukan orang Kristen. Balik. Bu, salah hitung. Begini. Oh iya. Makasih. Kata orang nemu duit 1.000 di jalan, didiemin. Kalau nemu duit 100.000, bagaimana sikap saudara untuk hal itu?
Jadi orang yang seperti ini, Tuhan akan mengingatkan kembali, menghibur saudara. Roh bekerja dalam diri kita dan meminjam damainya, memberikan damainya dalam kehidupan kita. Dia memberikan damai itu dalam kehidupan kita. Dan sukacitanya. Bahkan ia melegakan hati kita, pikiran kita dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Dia akan mengarahkan kehidupan kita. Supaya kita tidak jadi atau tidak mengikuti kehidupan daging. Bahkan saudara, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5, roh akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan, kesabaran, sampai pada penguasaan diri. Dan itu roh. Dia yang akan terus menghibur saudara, memberikan pertolongan kepada saudara. Pendukung, penasehat kita, sebagai pembela kita. Roh Kudus membawa kita berbicara kepada Allah dalam doa, di mana apa yang diucapkan itulah ada hal-hal yang rahasia. Jadi sekalipun saudara, nah biasanya saya pernah ngomong kepada anak kaum muda juga, ada bahasa-bahasa yang anak kaum muda kalau sudah lebih gaul saudara, supaya omongannya itu nggak didengar atau nggak dimengerti oleh teman-temannya, dia bikin bahasa-bahasa rahasia. Bahasa rahasia saudara adalah bahasa yang cuma hanya dimengerti oleh siapa? Oleh orang yang bisa berkomunikasi. Dan Tuhan memberikan itu bahasa-bahasa rahasia kepada saudara. Coba saudara buka dalam 1 Korintus pasal yang 14 ayat kedua. 1 Korintus 14 ayatnya yang kedua. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata, tetapi sebab oleh roh itulah mengucapkan hal-hal yang rahasia. Setan pun gak ngerti. Yang tahu roh. Makanya saudara dihalangi supaya saudara dibaptis Roh Kudus. Kalau ini dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus saudara, semua orang yang percaya akan mengalami kedahsyatan Tuhan, punya bahasa rahasia. Maka dia katakan, apa itu kayak orang kesurupan gak ngerti ngomongnya apa-apa. Biarin aja, pusing amat saudara. Urusan dia dengan Tuhan. Pentingkah Roh Kudus untuk saudara? Kalau penting, miliki kerinduan untuk dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Tapi engkau belum mengalami baptisan Roh Kudus. Artinya baptisan itu dilingkupi. Orang dibaptis itu ditenggelamkan kan. Nah saudara, baptis Roh Kudus artinya ditenggelamkan di dalam roh. Penuh dengan roh. Sehingga engkau mengalami kebangkitan roh dalam kehidupanmu, dalam imanmu. Itulah sebabnya para rasul mengalami kebangkitan yang dahsyat di dalam hidupnya. Tidakkah engkau mengikuti? Tidakkah engkau mengingininya? Saudara, hari ini kita merayakan itu. Mari miliki kehausan itu. Saya undang saudara bangkit berdiri.